Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Devian. Halo Dev. Halo Sam. Tae, cuk. Gak usah terlalu di no api-api, gak usah, santai. Iya, ya apa ini? Hah, ya apa kabarnya? Sehat? Sehat. Lah Yesus mari mangan Bu Yuli. Oh, sudah. Itu kewajiban. Kewajiban ya. Kewajiban. Apa nang Bali soalnya gak ono sing kok ngono ya. Nggak ada sama sekali malahan yang jual belut yang kayak di Surabaya, nggak ada. Jadi jual belut apa? Belut yang tipis-tipis, kecil-kecil. Oh, sing sik anak anjing cilik iku lurus-lurus iku. Tahu di sana tuh ada brand ini, spesial sambal. Heeh. Nah, itu dia nyediain belut, cuma yang kayak setipis rambut itu, nggak kan kalau orang Surabaya kan kayak ya nggak ngerti ya, aku ngerti ini belut ya sing tebel-tebel. Di sana nggak ada yang jual sama sekali. Apa ya kok iso ngono ya? Nggak tahu, padahal sebenarnya kalau di Bali juga ada, kayak di daerah Tabanan tuh juga nyediain makanan dari belut, cuma kayaknya lebih ke makanan rumahan gitu loh, bukan yang kayak dijual Penyetan. belikan. Alasannya kenapa ya? Nggak ngerti ya. Mungkin dari sawah mungkin gengsi. Nggak Enggak ngerti ya. kelemangan panganan dari sawah. Iya, mungkin ya, nggak ngerti ya. Berarti dia nek 17-an enggak tahu nangkep belut. Lomba nangkep belut itu loh. Sing mindah Oh dari iya, sini nggak pindah. ono. Panjat Pinang sih aku pernah lihat, Panjat Pinang. Standar Indonesia ya. Mindah belut enggak ono ya. Nggak ada. Kalau memasukkan pensil dalam botol banyak. Banyak. pensil apa gitu lah. Waduh, bahaya ini. Ya pensil biasa lah. Pensil biasa 2B ya. Wes ini biasanya aku nek ngobrol kan selalu nanyain sesuatu hal tentang orangnya gitu kan ya. Cuman kan karena kini koncoan dari lama wis gak usah ngono-ngonoan. Menurutmu Dev, apa arek lek nang sekolahane ku mokong biasanya lebih sukses daripada sing baik, sing rajin-rajin? Lebih ke parenting lagi. Iki arek misalnya kayak konco-konco dulu biasanya sing mungkin dicap mokong-mokong iku malah sing luwih dadi biasa. Mungkin mereka lebih explore ya. Karena menurutku ketika kita explore tuh kita bisa ngerti. Maksudnya ini perlu dilanjutin nggak? Perlu ditinggalin nggak? Terus sebenarnya dengan cara explore tuh kita bisa ngerti risknya apa ke depannya. Lek aku ngini, oh iya aku kan wis tahu kok lebih ngerti. Lek aku ngelakoni ngini, resikonya apa gitu. Lebih ke sana sih, lebih ke dia bisa nge-manage resiko sih kalau menurutku ya. Akhirnya experience-nya jadi lebih banyak. Lebih banyak. Meskipun mokongin arek lah ya. Iya. Mokong awakmu biyen apa sekolah? Mokongku sekolah kuliah ya. Sekolah. Terus sekolah. SD itu pernah nyoba ke warung beli rokok batangan. Oke. Kelas piro iku? Kelas 5 kayaknya. Kelas 5 tak isep beli di sana. Iku ngerokok pertama iku. Kalau dibilang ngerokok pertama maksudnya aku tuh cuma mencoba gitu loh. Pengen ero. Jadi aku sama temanku pokoknya kami bertiga, satu cewek. Terus kita bertiga itu beli di warung. Nyalain rokok ngecer, dikasih surya. Seragam SD. Pakai seragam SD. Waktu itu hari Jumat jadi pakai baju pramuka. Langsung ngerokok. Ada yang ngasih tahu, ternyata yang ngasih tahu itu kayak OB. Kan sekolah. Di sekolah kan ada OB-nya kan. Di Petra tuh kan ada OB ini siku terus kan. Waduh nang MS ku guru sekolah kono, Pak. Wajur langsung kena skor aku. Iya. Skor piro hari ngono iku? 1 hari. Cuma habis itu bulan depannya ini yang aku inget betul sih. Bulan depannya atau beberapa minggu kemudian itu langsung ada mungkin kebetulan ya ada agenda pengenalan nafsa. Aku langsung didudukin paling barisan depan. Brengsek kataku. Langsung pengenalan nafsa jadi nih, Pak. Kok pas ya habis ngerokok langsung pengenalan nafsa kayak orang nakal banget gitu pas SD. Ya, tapi paling wis dijadwalno iku. Iya, makanya itu pas kok ketepaan. Iya. Lah SMP. SMP. Oh, SMP itu aku bertengkar.
Bertengkarnya ini gara-gara dirasisin SMP. Diras di Jawa-Jawa ngono to. Iya, dirasisin wana-wana gitu. Tapi tak diemin. Jadi aku waktu itu kelas 7. Kelas 7 kan aku dari Petra 11. Pindah ke Petra 5 kan jauh dan sama sekali nggak punya temen. Nggak punya temen sama sekali. Ya udah, nggak ngerti apa yang akan aku lakukan itu nggak ngerti. Terus moro-moro ono gumbulan sing ngomong wana ngono tak tengeri arek iki ketok iseng doang atau memang nyari gara-gara gitu kan. Iya. Sampai kayak 2 mingguan pokoknya tak tengerin sampai akhirnya dendam kan. Jadi randomly kan diceluk wana ngono. Terus waktu itu kebetulan itu anak kelas sama-sama kelas ini kelas 7. Sama-sama kelas 7. Dipanggilin wana-wana gitu kan nggak langsung ngomong di depan. Jadi dia itu kayak dari belakang ngobrol mbek koncoe. Iku lho sing wana iku. Jadi kan aku nggak bisa langsung konfront. Bukan waktu itu aku ya nggak sekedel iku mungkin. Jadi tak biarin sampai dendam itu nggak kebendung. Tapi aku dulu nggak ngerti loh artinya wana. Ada temenku yang ngasih tahu. Kamu kok nggak marah dipanggil wana? Kalau dia nggak ngasih tahu aku nggak akan tidak marah. Akhirnya aku dikasih tahu. Jadinya marah, dendam. Langsung pada saatnya tiba di ini lapangan basket. Sekolah kan lapangan basketnya kan outdoor toh. Betul. Nah, aku itu nunggu jemputan di pinggir-pinggir lapangan. Emang sengaja banget dia lewat di belakangku bilang kayak gitu. Tak tungguin beberapa langkah dia jalan langsung aku ini ngikutin dari belakang pelan-pelan langsung tak jambak, langsung tak pukulin dari depan. Begini. Oh jadi arek mbok tak jambak. Terus terus tak injek-injek kan. Terus aku kan capek akhirnya. Jangkrik kok gak ono sing misah ya aku. Aku bingung. Iku akeh wong. Gak ono sepi, Pak. Aku kan dijemput sore-sore kan. Satpam sekolah ya gak ono. Di depan, Pak. Karena aku di lapangannya kan di dalam. Wah, anjir aku saya kesel. Cuk, gak ono sing ngelerai. Belas ada sih sama-sama siswa, tapi gak ono sing wani ngelerai. Cuma langsung ya wis ngalih gitu toh. Aku tuh berharap ayo tarik pisan, aku iki kesel, Pak, gitu kan. Terus habis itu tak tarik dia. Aku langsung kepikirannya iki kudu mari sih iki. Lek gak ngono aku mulai diseneni ambek MS ku iki. Langsung aku tak tarik. Tak lempar di pintu kesiswaan. Browak langsung ngomong kaget kabeh ya wis pertengkaran selesai besoknya diskors aku. Diskors berapa kayak 3 hari. Iku SMP bertengkar gara-gara dibilangin wana-wana. Tapi setelah itu asik. Aku tiba-tiba disamperin sama kakak kelas. Kelas 8. Satu tingkat di atasku, rombongan kayak Crow Zero gitu dia datang. Anjay. Iya, Genji. Terus habis itu datang kaget, mana Devian? Dah aku udah kayak gini doang. Aduh, selesai nih. Mungkin kakaknya dia atau apa gitu kan. Berbanyak datang anak-anak kan kalau kelas 7 di Petra warnanya kuning, kalau kelas 7 biru. Betul. Anjir, kuning, Mbak. Aku langsung waduh iki wis siap selesai iki aku. Terus malah ngajak kenalan. Jadi aku langsung keren ya berarti bertengkar ngono. Iya, itu pertama sih pengalaman. Tapi pas mbok gua nang kesiswaan itu kan. Berarti kan guru-gurunya kan jadi baru ngeh itu. Iya, Kan pasti ditakoni apa kok arek iki mbok gepuki kan gitu. Iya, aku cerita. Terus sesuai cerita dengan kon di wana-wana iku responnya guru-guru apa? Aku ya wana ngono. Hanya bisa diam, tidak bisa berkomentar. Besoknya langsung ditemuin antara orang tua sama orang tua. Terus mari ngono ngomong apa? Orang tuanya malah dibilangin kendala kayak apa? Maksudnya permasalahannya seperti itu. Malah ngomong ini. Jangan macam-macam. Omnya dia juara taekwondo. Loh, Cuk. Aku langsung opo sih anjing gitu tuh. Enggak ngerti. Udah maksudnya dari kesiswaan udah dikasih tahu kan kayak gitu ya wis. Ada rasisme di arek iki. Dan yo wis enggak bisa berkomentar. Yo intinya tetap aku sing salah karena aku ngajar duluan.
Itu. Mek Dulu. pokoknya sing dilihat mek iku tok. Karena kan mungkin Soalnya kan aku nggak kena gebuk, kena cakar. ya dia mek berusaha Iya, ngelindungi kan. ngelindungi, Iya. ya. Iku. Karena kan mungkin banyak orang merasanya aku hidup di dunia dua dunia yang berbeda. Dimana pas aku di sekolah aku Cino Kristen adalah mayoritas. Ketika aku di lingkungan gereja di tonggo-tonggo area Tambak Sari aku dolinku, aku Cino Kristen adalah minoritas. Ya kan? Di situ kan wis jojo. Jadi mangan nang warung ngono terus moro-moro Cino medit jancuk ngono. Biasa. Nomor diuncali opo biasa. Aku merasakan itu juga. Jadi ketika aku di sekolah, aku tidak melakukan itu ke teman-temanku sing Jawa karena Petra mostly sing Jawa adalah anak guru memang. Iya. Ya kan sisanya Cino kabeh, sing Jawa anak guru. Dan enggak semua memang mau berteman. Ya toh, dan aku koncoan ae karena aku hidup di dua dunia itu jadi ngerti lah. Rasanya kayak opo. Dan memang sampai segitunya ada yang mungkin nek Manyar lebih lagi ya karena kan lebih banyak Cino daripada nek Jemur kan sik akeh ampiange kan. Iya. Sampai sing bingung kan kok iso koncoan mbek wana-wana iku. Nah, tapi anehnya di Petra 5 pada akhirnya aku bertemannya malah sama hybrid. Ampiang-ampiang toh. Ya karena biasanya ya itu memang pada akhirnya di Manyar pun juga sing ampiang-ampiang akan lebih mbek sing wana-wana iki. Pasti akan lebih ngeblend karena mereka merasakan diskriminasi yang sama meskipun tidak sekasar itu. Tapi pandangan tetap beda. Dan ya apa rasane ada di mana sing harusnya sebagai ras mayoritas terus ada di sekolah sing malah jadi minoritas. Itu kan aku tidak pernah ngalami itu. Ya apa rasanya? Rasanya sih aku waktu itu sangat mengganggu saat aku kelas 7 pertama kali masuk. Itu koyo nggak betah. Karena kan aku nggak pernah merasakan itu dulu di SD. Ibuku kerja nang kono, Pak. Jadi kalau sing kabeh ngerti ini aku anak guru, jadi api-api ae. Gak ono sing ngotek gitu loh. Pas aku pindah di sana, loh kok aku merasakan hal yang berbeda. Cuma hal kayak gitu kan jadi aku malah nggak ngerasa kayak apa ya? Aku malah jadi merasa duduk tertantang sih, kayak manci. Apa ya arek-arek iki? Aku nggak boleh kalah sih kayak ada timbul itu malahan waktu ngalami kejadian itu. Cuma mari kejadian itu cuma sekali aja, habis itu happy ending sih. Sampai nggak ono sing anu lagi. Gak ono. Mari ngono ya wis asik-asik ae. Sekolah nang ngono. Cuma memang ada beberapa orang ya kayak yang sebenarnya kayak gitu mungkin mau ngajak aku bercanda, tapi aku sing baper mungkin. Mungkin bercandanya kayak gitu di sekolahnya dia. Oh iya. Tapi nang sekolahku waktu itu nggak ono guyonan koyo ngono. Jadi aku menganggapnya itu tersinggung. Apa maneh ono koncoku gosok. Enggak ngamuk tadi celuk ngono. Waduh itu. Koyoke kena gosok koyoke. Karena pada akhirnya kan guyonane koyo ngono nang Petra. Pada akhirnya iya kan? Cuman kan misalnya ya anjen aku ana po ngono kan gitu. Responnya jadi begitu. Itu sih. Ya akhirnya biasa sih. Mungkin waktu itu aku sing salah tompo mungkin. Koyoke aku sing salah tompo koyoke. Iku. Oke. Tapi kayak bahkan kuliah ya. Karena kan aku hari pertama kita P3K Mabel lah baris sing cuman briefing tok itu loh. Briefing tok itu pun aku kan pas awal karena kan sing Manyar masuk ke Vkom iki seangkatannya dhewe kan wedok dan culun-culun. Jadi saya enggak gombol aku. Bahkan ada satu orang sing aku tidak pernah berinteraksi sama sekali. Ternyata saat SMP SMA aku karo. Ya culun nemen lah anggapannya gitu. Nggak, aku bahkan gak ero lek dhek iki eksis. Jadi kan ndak duwe kanca. Jadi ngumpulnya mbak arek-arek dulu terus ketika wis baris baru nyebar. Nah, sempet tuh keluar isu karena habis itu kan aku ngilang. Kasarannya ndek kanca-kancaku Manyarku aku gak gombol belas. Soalnya kita begitu selesai awal terus langsung LPBT tuh. Iya. Langsung habis lah, maksudnya tersita waktu. Jadi ya lungo-lungo ya sampai arek-arek panitia LPBT gak iso lungo
dijak arek SMA mana Iya, nggak nggak iso. iso. Lek kalian kan karena dari SMA sing sama Iya, ngumpul. dan masih di satu panitia yang sama. Iya, wis sih, ngumpul sak jurusan, sak panitia ketompo kabeh. Wis kumpul kabeh anggapane. Iya. Jadi sik ngumpul. Lah akhirnya kan aku melok kalian kan gitu toh. Dari Manyar dhewe kan aku. Lah kanca-kancaku SMA kan mencari kayak saya mikir nang ndi kok gak iso Iya. gak iso kumpul. Terus mari ngono misalnya ketok kene mari kelas ta lapo kan mesti rame-rame gerudukan bu nang di zaman maba kan sik moro nang KJ moro nang di sik belum sus terus kan. Iya. Iku keluar omongan aku iki koncoan nambek gangster Petra sih. Soalnya sok gombol mbek warna-warna pace-pace. Tapi mungkin iku arek sekolahmu kan, arek Iya, Manyar. sing Cina-Cina iku. Nah, soalnya apa? Ojo kancamu sing Manyar, Pak. Soalnya aku mbiyen tahu, Pak. Kan di sore-sore, aku kan gabut ya, nggak ngerti. Kon ngerti dhewe kan. Bisa aku mulai mbemu ngono kan, kate mulai mlaku panas ya kan. Ngenteni sore kan aku mangkane biasa nih mulai. Ya wis lah aku ngenteni sik nang Selasar dhewean. Arek-arek wis padha mulai, aku nang kono dhewean. Wis aku gabut ae ngenteni rada gak panas. Moro-moro ono sing nyamperi aku. Napa? Areke pendek kru ibu mlakune tangane di kuayuh ngene, Pak. Awi. Langsung lungguh nang sebelahku enggak lungguh ngene. Sekele sik nang bobokan kursi iku. Iya. Langsung bokonge mudun slet ngene. Petengkreng ngene. Bingung. Waduh, aku ngene tok. Wah, aku pas mlaku yo. Cuk, iki kate diapakno iki senioritas iki. Oh enggak gitu. Tapi memang kan mungkin di Ilkom pacaane kan beda. antik-antik kan. Mungkin itu yang membuat berpikir seperti itu padahal ya enggak. Karena kan apa ya? Homogen toh di sekolah Petra. Iku kan ya bentukane wis ngono kuwi. Zaman trennya podo Harajuku ya Harajuku kabeh ku rambutnya kan ngono. Terus ketika masuk kuliah iki bentukan konco-koncoku iki tiba-tiba berubah kan. Iya. Dari Cino-Cino geng mobil. Dadi anting gigi macan. Sing gak karu-karuan bajune aneh-aneh. Dari sing yo polo set yo ireng-ireng kabeh. Ono sing krepo, ono sing full tato. Ya to sing pokoknya ketok nang jopo rokokan kabeh. Wis iki untouchable gitu. Pertanyaannya pas ketemu selalu konco-koncomu kok ngono saiki yo ngono. Brengsek. Dan itu jadi hal yang berbeda karena bahkan konco-koncoku SMP SMA itu pertama kali makan warung aku sing ngajak. Sedangkan nek Petra 5 kamu nyebrang sudah ada warung. Iya. Nek aku kan enggak ono, kan dimasuk kompleks perumahan banget. Jadi di depan ya ono, orang jualan tuh ada di depan sekolah, lele jualan tuh ada. Tapi kan bukan warung ada nih. Selain lele pedaan ya. Ada nih kan depot, maksudnya kayak rumah gitu terus kayak depot lah. Makannya jadi depot. Nggak ada warung. Gerobak ada, bakso apa ngono iku ada, tapi kan nggak pernah warung. Jadi ono pertanyaan, kan ngono nek malam mangan opo? Yo warung. Loh kok iso mangan warung? Gak mencret ta ngono. Ya sampai kayak gitu dan bahkan ono sing beberapa arek tak jak nang Tawaksari, nang deretan Mundu ngono-ngono mlaku. Ndeloki wong-wong dodol cincin-cincin monel-monel iku lho sing nang ngarepe Tambak Sari ngono. Ya pertama kali ndelok kayak ngono dan iku bahkan kayak aku sing tak wedeni adalah arogansi mereka ketika mereka iki Cino-Cino mlaku bareng kan pasti akan dilihat banget ngono kan. Ternyata mereka baru ngerasa ternyata enggak apa-apa ya. Itu baru pas tak jai. Makanya akan kaget itu dengan tiba-tiba switch tongkrongan kan anggapannya kan kok ngono. Ojo ngono, Pak. Aku mangan bakso nang iki lho. Kedung Doro. Bakso Solo Kedung Doro itu loh. Itu kan ya rame kan nang kono. Cuma dulu kayaknya kan terakhir makan di situ sebelum sering ke Surabaya. Tahun 2019-an lah makan sana terakhir ya kan yang Cino-Cino ya ono sih cuma nggak akeh. Kemarin makan di sana
banyak banget yang makan di sana. Kok wah Kedung Doro iki kok moro-moro akeh sing mangan kene ya. Cino-cino gitu. Kan maksudnya kan Kedung Doro kan jarang ya orang-orang Chinese dulu ya. Kayak bebek opo dan segala macem ya. Paling ya bungkus, enggak sing mangan nang kono gitu loh. Saiki wis mulai akeh. Aku pun juga heran sedini. Karena memang ya bener yang kamu bilang. Oh iya, ancen nggak dididik kayak gitu kan? Iya. Mangan nang warung mencret. Iya, karo lebih ke nggak tahu, dan begitu mereka nyoba enak, terus maksudnya mereka ya gak mencret, repeat, sih nggak mikir sing sampai ya apa maneh gitu loh. Dan kan memang apalagi kita nek di Vcom kan ketok diverse toh, dibanding misalnya kamu IBM ya sih tetap pakai Cinoe. Iya. Menbis tetap pakai Cinoe kan gitu kan, dibanding Vcom plural banget, timurnya banyak, malah Cinonya nggak terlalu banyak malah. Under 50% loh, under 50% tapi. Yo lek nang broadcast, lek nang PR yo Cino kabeh, Pak. Yo enggak, nek total saya under 50% enggak sih? Iya sih. Maksudnya nek sing lain kan iso 80% atau 90% Iya, Cino. memang lebih diverse lah. Ya ini kan sedikit komposisinya emang lebih hampir seimbang lah ya. Ya Cino dan non Cino kan gitu kan. Itu jadi hampir setengah kan. Iya. Ya dan apa ya? Rasisnya Gak ono. Iya. Udah awal masuk neng gak ono. Tapi kau nek dipanggil ko ngono ngamuk gak? Aku sih gak ngamuk, cuma pasti tak tegur. Mesti kayak ya aku gak ngerti ya. Gak ngamuk. Mesti tak guyoni. Kayak aku kemarin ke daerah Loop. Ke daerah Loop, makan di sana malam. Langsung Mariko tak ini no. Mbak koyok ngini mosok pantes sampean celukku tak ngono no. Dia cuma sebatas ngono maksudnya ya apa rek mungkin SOP ya di daerah barat. Mungkin. Bekon ampiang pikirnya. Iya, wedi salah. Makanya mbake guyu-guyu tok. Sing Cino sekolah ya. Mungkin SOP kan. Tapi aku ya enggak apa-apa sih, maksudnya enggak apa-apa. Tapi kurang nyaman. Karena gini, aku kalau di Jakarta semua pasti manggil Mas. Dan santai. Cuman kan aneh. Arek-arek Surabaya sing ke Jakarta, sing sudah tahu aku dipanggil Ko, ngelihat aku dipanggil Mas dan biasa aja, itu mereka sing malah ngerasa aneh. Kayak Cino ngene kok diceluk Mas iki ya apa sih ngono? Ya padahal ya aku sih gak masalah ya. Kayak mek nang Jawa Timur aja deh kayaknya. Iya, terus Surabaya ini ya. Iya. Koko cece kan gitu toh. Meskipun sudah mulai ada orang-orang yang manggil aku Ko juga di Jakarta. Tapi memang kayaknya emang kental ininya, Chinese-nya. Karena apa? Kan orang kantorku, kan orang Tangerang. Ya Chinese juga. Tak ajak ini nongkrong di Cakmis ini enggak? Cakmis. Nah, kan ini orangnya kan suka apa? Ngomong jeplak-jeplak gitu kan. Terus semua kosakatanya juga diganti-ganti. Ya udah dia cukup terhibur lah di sana. Tapi ada pertanyaan yang membuatku ngerti, oh ternyata ini bahasanya nggak luas. Apa? Karena kan kita mau bayar. Terus waktu bayar itu ada yang interupsi, ada orang yang mau pesan makan, terus ngomong ciak sini ta gitu. Ciak sini ta, terus apa ciak gitu. Makan Pak. Itu biasanya orang-orang Chinese Surabaya bilangnya Hokkien ciak. soalnya. Oh, ciak ya gitu. Nah itu nggak ngerti. Karena Hokkien itu bahasa Hokkien, bukan bahasa Mandarin tuh. Oh alah. Jadi kalau itu bahasa daerah, nek dia bukan orang daerah. Oh nggak akan ngerti. Oh alah, makanya aku kemarin kejadian baru kemarin kayak, oh berarti aku juga nggak semua orang tahu ya ternyata. Cia itu dia gak ngerti takok, malah aku sih ngerti. Ya karena Hokkien di sini cukup banyak sing berbahasa Hokkien. Jadi enggak, ya nek Jakarta ya beda kampung lah anggapannya. Cinoe beda. Termasuk itu nanti jatuhnya ndek panggilan nek buat om, tante apa ngono-ngono itu biasanya beda. Kayak tiap daerah punya bude itu apa itu beda-beda lain tergantung daerah asalnya de Cino itu
Daerah apa? Daerah ndi? Jadi aku tanya itu karena beberapa cukup banyak. Jadi kayak terakhir aku kan ketemu Anja di Jakarta kan. Terus dia itu kan pernah makan sampai aku, terus diceluk C gara-gara mangan sampai aku kan. Ngomel deh kayak, Rai kok aku ngene diceluk C, oh pusing. Dan kan anak-anak sini kan dhisik siapa ya, ada anak magang juga di sini. Kabeh itu jelukku mbek C ngono kan. Wis kan iki jelas gak cuk gak ono Cina-Cina arek. Iya. Kabeh ku mbek C. Aku baru ingat di tempat kerjaku yang lama aku juga dipanggilnya aku loh. Ambek arek-arek iki. Arek-arek maksudnya anak-anak back end. Anak-anak back end. Iku kabeh nyeluk aku kok, Mbak. Aku sampai sering tak eling no. Ya mungkin responku juga sama kayak aja. Ya sesajane enggak apa-apa, cuma aku iki pantes ta mbok celuk ngono kan. Aku iki pantes ta mbok celuk gini. Celuk Mas saya lho, enggak apa-apa, enggak masalah ngono lho. Ya karena enggak biasa sih. Iya, Kadang kalau hidupnya cuma di bubble di mana isinya akeh Cinoe, ya saya kira dipanggilnya cowok lebih tua aku, cewek lebih tua C. Gitu. Tapi nek di Jakarta, aku kemarin pokok lek Cino ko. Aku kan sungkan ya karena kan mereka tuh gak ngerti artinya lek koko itu adalah kakak laki-laki. Iki tuwek wis ana. Ojo aku manggil Mas ngono lho karena aku kalah tuwek. Tapi dia normal manggil aku ko. Aku ngomong Mas, ko iku kayak kakak laki-laki. Aku coba panggil ko. Panggil nama langsung pun aku nggak apa-apa. Meskipun ya dia kalah pangkat ya mbak aku. Aku atasane kan aku IP gitu kan. Ya enggak kan Cina ngono tok. ya kan lu Cina gitu. Ya Cina ya koko udah gitu tok. Sesimpel itu karena mereka nggak ngerti. Aku sih malah nggak enak. Gong sampean lu tuwe kok aku jelukku. Ada tapi bos Cina yang pokoknya dia harus dipanggilku. Panggil Mas marah itu ada. Sing bingung adalah kemarin itu agensinya aku syuting terakhir, account-nya itu Cino. Waduh. Tapi kan kebiasaan kan kita kalau klien nggak apa kan ya Mbak Mas aja kan. Mau lebih tua lebih muda nggak tahu lah. Tapi ketika aku mulai dipanggil ko, aku nggak mungkin tiba-tiba manggil C karena aku kayak itu aku. Sedangkan obrolan di awal manggilku Mbak sebelum ketemu orangnya. Nah, bingung cok aku manggil apa? Celonco. Tiba bingung, celonco. Dia kayak bingung ngono aku diceluk ko tapi iki kok ya gak C. Mosok me ngono kan ya opo kan. Apa obrolan selama ini Mbak. Tapi Rene cowino. Wis terus tak panggil Mbak terus akhirnya. So aku bingung, Cuk. Celuk opo aku kok celukku ngono. Aneh. Tapi segitu anehnya ya. Iya, melekat kayak yo apa ya? Tapi kayaknya ya di daerah ini sih kayak lebih di Jawa Timur ya kayak lebih masih ada gapnya itu ya. Iya, karena aku di Bali itu ada loh apa om-om Chinese Surabaya. Ya kan aku kan ini kan apa maksudnya kan gabung ada di komunitas yang lari itu loh. Nah itu ya juga ada. Aku kenal di sana itu ternyata ada om-om Chinese asalnya dari Surabaya. Oke. Dan di sana juga ada beberapa orang Chinese juga yang memang udah lahir besar di sana Chinese. Mereka itu ngomong pakai bahasa Bali loh. Oke. Kalau kita yang orang Chinese di Jawa Timur aku menilai ya ngomong pakai di rumah gitu, ngomong pakai bahasa Jawa rodok nggak pantas kan. Ya, karena kan ngomongnya ngoko. Iya, kasar. Kalau di rumah ngomongnya bahasa Indonesia, lek ngono dicampur bahasa Inggris, ngono kan. Apa orang-orang Chinese Surabaya gitu kan. Campur Belanda juga. Oh iya, ada beberapa ya. Terus, nah aku makanya kayak di Bali, iku yo ngomongnya pakai bahasa Bali loh. Mereka ngomong pakai bahasa Bali. Terus dipanggil apa? Yo aku mungkin yang kurang ngerti ya. Atau memang di sana nggak terlalu terkotak-kotak. Lenang kini kan bener-bener kroso ya. Koyok iku mang sing koyok kini aku jalan di daerah barat diceluk iku apa dan segala macam nang kono njeluk yo beli
ngono kan. Ya global aja Iya, kan dan gitu. bahkan orang-orang Chinese di sana ngomongnya pakai bahasa Bali, Pak. Bahasa Bali. Hmm. Bener-bener bahasa Bali ini Hmm, hmm. umumnya Bali. Nah, aku mikir, oh iya kayaknya Bahasa di Bali ya Jawa no Timur kayak tuh kromone gitu juga kan. ada sih. Ada Cuman juga. kan nggak common, nggak kayak gini. Ketika kon pakai ngoko, kon nggak dianggap salah. Podo aja sebenarnya. Jadi Ambek ada wong tuwek tetap gak oleh ngono. sama-sama. Ada tingkat ininya, Hmm. tingkat bahasanya. Ada tingkat bahasanya. Nah, masalahnya kan kalau di sini kemungkinan Cino-Cino ya iso sih Jawa, tapi kan ngoko. Mm, Begitu kromo langsung gone, wis gak ngerti apapun, pemane inggil. mm, Nah, itu yang bikin yang nggak berani kan. Iya. Tapi arek sing Jawane gurung karuan iso kromo inggil kan. Tapi menariknya kalau pas di Bali, Hmm. aku bisa langsung tahu dia orang Surabaya apa enggak dari orang Chinese. Cara ngomongnya Surabaya banget. Itu sangat kelihatan orang Cina gitu Surabaya. Iya. Kelihatan dari medok-medok. Ya, Hampir ndek rodok mana, bengok-bengok. ngono. Hampir Dev, rodok bengok-bengok lek ngomong. ya apa. Coba. Nadanya rodok get. Ya apa coba. Ojo lah isin aku. Ya kayak gitulah. Pokoknya Ndek mana, Dev? ya ada opo maneh kalau lagi high season di daerah Canggu di Gigi Susu langsung isinya semuanya orang Surabaya, ada kayak antri gorengan di pasar Atom. Kabeh foto nang Gigi Susu iki. Itu langsung satu antrian tuh vibes-nya ada kayak di Surabaya. Ketok kok. Cara ngomongnya orang Surabaya kental banget sih. Makanya kadang aku bangga kayak si Surabaya rek. Aku seneng jadinya kayak waduh kayak nang Surabaya rek gitu. Karena ya khasnya dan nggak peduli tempat kan sebenarnya. Kayak ya aku Surabaya po ngono kan. Ada vibe seperti itunya, nggak yang malu kalau tidak berbahasa lokal. Iya. Nah, balik lagi ke awal tadi. Itu kan saya sampai SMP. SMA. SMA itu di sekolah yo iki ya. Bertengkar lagi, Sam. Bertengkar sih sampai diskors. Tapi ki diskorsnya bener-bener sangat nggak nyaman sih diskorsnya. Skor saya masuk ya. Skors tapi masuk Ning perpus. di perpus, Pak. Aku tuh diskorsnya tuh 5 hari, Sam. 5 hari diskorsnya di perpus. Teman-teman pelajaran aku dibiarin keliaran. Ya, Nggak ada nggak jadwal. lapo-lapo tuh, Iya. nggak lapo-lapo. Aku mau ya. di perpus aja nggak apa-apa, mau kemana pun ya nggak apa-apa. Tapi pas jamnya istirahat, aku dikurung di perpus, nggak boleh kemana-mana. Jadi temen harus nyamperin aku di perpus kalau mau ketemu aku. Ya tapi SMA arek-arek sing kena skor gitu juga sih. Itu paling nggak enak, Pak. Itu paling nggak ini, paling skorsing paling nggak enak. Sing skor sing omah ya wis kan gitu. Enak lek nang omah. Iso turu-turuan kan. Dan maksudnya kita nggak dikasih PR. Ya ono PR pun juga digarap. Bisa kena lah. Sak keneke ya gak apa-apa kan. Iku ngantem arek pisan tukaran. Koncoku dhewe malah. Guyonan goblok. Guyonan goblok aku gak terima. Salah tombo. Akeh sing salah tombo koyo iya. Nah, tapi anu enggak ya? Maksudnya kayak kamu ngelihat itu enggak sih kayak anak yang tadi balik ke premisnya awal adalah arek sing mokong-mokong ini pada lebih jadi akhirnya. Setuju, Pak. Konco-koncoku dhewe ya ngono kan kon ngerti dhewe. Iya, memang kayak Ya, memang enggak semua. Ada sing mokong terus kebablas dan akhirnya chaos hidupnya ya ada. Tapi yang dicap nakal itu akhirnya lebih jadi. Bener. Aku pun juga kadang mempertanyakan kan kayak weh arek-arek iki saiki sangar ya bolo-boloku iki ngono kan. Itu ada beberapa poin. 1, dia suka explore. 2, dia berani nanggung resiko. Berani nanggung resiko. Sama dia ini lebih jadinya apa ya? Lebih ke pengen membuktikan. Nah, iya betul. Aku berpikir ya ini kayak pemicunya ya. Dia mau membuktikan lah. Lek aku gak koyo sing mbok pikir. Aku lebih dari yang kamu pikir. Ya, itu ya, sih ya. yang aku 3 hal itu sih yang aku sering loh kayak yang sampai hari ini pun tak tanam kan di kepala aku bahwa iya sih memang pemicunya ya di 3 hal itu harus berani explore
sama mau membuktikan. Hmm, Karena kan dari dulu mesti diremehin betul. gitu. Dan kan ya sekene dhewe lah kayak mungkin aku secara teknis di kampus kan lebih megang karena panitia mesti hal teknis kan. Misalnya syuting, edit. Hal teknis selalu aku pegang di kuliah. Terus pas mata kuliah sengaja di ganti-ganti kelompoknya. Iya. Kasar kelompokku dikerjai itu kan cukup sering kan karena ada jeruk semi dicing waktu sama yang ngajar anggapannya gitu kan dikerjain dan pada akhirnya ya memang mau nggak mau membuktikan tuh bahwa kon mau ngasih aku siapapun aku bisa jalan kan. Dan kalau mau ngomongin yang kayak gitu ya tinggal aku merasa tuh gini Dev, apa jangan-jangan ya kalau kita tuh ngikutin kurikulum hidup anggapannya karena kayak habis dari TK kamu SD terus SMP SMA kuliah kerja. Itu kita ikutin runtut. Itu kan katanya kan kayak ya namanya hidup ya kayak gitu. Yeah. Kan orang dulu kan ngomongnya hidup ya urutannya gitu. Habis kerja, nikah, punya anak lagi kan gitu kan. Itu kayak kurikulum hidup yang dimana kan harus lulus satu terus ke tahap berikutnya, lulus satu tahap berikutnya. Dan semua mata pelajaran sing ada baik dari TK sampai ke kuliah dan itu membuat pekerja kamu cuman dibikin jadi tukang. Karena aku mikirnya misalnya kamu lulus SMA kamu sebelum lulus SMP kamu mau ke SMK apa mau ke SMA. Nah kamu ke SMK supaya kamu bisa langsung kerja melo orang. Sebagai apa? SMK itu pilihannya kan kamu bengkel, ya toh. Ada sing pariwisata jadi tour guide, ada sing elektro ya jadi masuk pabrik-pabrik kuno, IT ya tapi nukang. Lebih ke hardware-nya kan. Hardware atau kon desain apa animator atau apa ya kamu tukang. Jasa percetakan tapi ya ada sih yang masuk sing garap bener ya. Magang kan arek SMK di percetakan betul. Kan biasanya. Atau misalnya perhotelan ya wis jadi waiter. Itu kan mendidik tukang kan gitu toh. Meskipun apakah tukang itu bisa jadi tukang yang jago ya bisa. Tapi tukang kalau sakit enggak bisa dapat uang. Ketika misalnya memilih SMA supaya kamu habis itu bisa kuliah. Ya SMK bisa kuliah sih, cuman kan SMA adalah kamu tidak mendapat praktek itu tadi. Kuliahnya jurusan kuliah menyiapkan kamu selain jurusan bisnis ya, entrepreneurship atau apa yang baru ada akhir-akhir ya. Tapi kalau yang dulu-dulu itu kamu jadi tukang semua loh. Sipil kok ya jadi tukang. Karena yang diajarin bukan bisnis jadi kontraktornya. Tapi teknis bekerja kontraktor. Bukan nanti nek kamu buka dewe noto bisnisnya kayak apa kan enggak diajarin. Iya enggak dia. Nukang itu. Kita di Ilkom. PR jelas karyawan wis. Nyata karyawan nyel. Broadcast yang diajari apa? Jurnalis kon jadi wartawan, kon jadi penyiar radio, reporter, apa kon jadi produser. News anchor produser atau editor, tukang kabeh ku. Iya. Kita dapat mata kuliah bisnis media, satu mata kuliah tuh. Nggak ada lain, satu mata kuliah tok. Bisnis media itu satu kali tok Bung Joko tuh. Nggak ada lain, nggak pernah diajarin. Semua diajarin nukang. Even kedokteran, kamu jadi tukang. Iya. Tapi rupanya dokter kan gitu loh. Bukan yang kamu ya apa carane, kamu bisa buka dewe bikin rumah sakit kan nggak diajari. Iya. Yang diajari ada mata kuliah untuk rumah sakit adalah kamu untuk mengelola rumah sakit, which is konsep tukang, karyawan juga. Semua diajari nih tuh jadi tukang. HI, diplomat, tukang. Iya. Kamu kan kayak belajar satu keterampilan yang bisa mbok lakukan. Kamu jadi expert di satu bidang tok gitu kan. Maka jangan-jangan kalau memang kamu berbuat baik, belajar dengan baik, ngikutin semuanya dengan baik, lulusmu opsimu dua. Kamu kerja sesuai dengan bidang yang kamu expert itu, maka kamu jadi tukang atau ngajar karena kamu kepinteran. Iya. Setuju sih.
Ketika kamu bisa bikin sesuatu kan kamu harus melakukan hal yang lebih dari itu kan. Either kamu belajarnya di kepanitiaan waktu kuliah SMA, OSIS mungkin atau kuliah panitia. Banyak belajarnya dari situ untuk kamu bisa create sesuatu kan. Ada duit cuman segini, kamu harus create lebih bagus daripada yang sebelumnya. Maka kamu di-press toh. Akhirnya kamu baru kreatif ya caranya supaya bisa naik kan gitu. Barulah otakmu, critical thinkingmu dipakai di situ, creative thinkingnya dipakai di situ. Kalau tidak mengikuti itu, yang di luar ini, ya nggak jadi apa-apa. Ya jadi tukang itu tadi. Makanya sing mokong lebih bisa. Iya, karena dia ada banyak pertanyaan. Ini apa sih? Ada di sisi rebelnya itu yang membuat dia tidak jadi sama seperti yang digariskan. Iya. Iya sih, mungkin juga itu mentalnya dia ya. Mentalnya kayak nggak nerimoan. Nggak nerimoan. Banyak mempertanyakan apa kok kudu ngene gitu kan. Apa kok gak ngene. Dan semua orang suka menjelaskannya ya pokoknya kudu ngene. Ancen jalure kudu ngene. Iya, padahal dia bisa ngerti. Padahal nggak pakai cara itu, ya sama-sama bisa. Kenapa aku harus begini gitu? Iya. Padahal kayak apa kok dress code kudu kembang-kembang. Kini mau gawe kelambi ireng apa emang kan kini tetap kudu sok teko. Cuaks. Mari ngono aku dirasani sampai 2 tahun kemudian. Contoh buruk. Padahal karena pakai baju hitam. Pergerakan kan katanya. Pergerakan, pemberontakan kan. Ini pemberontak hanya karena pakai kaos hitam. Gak make sense toh. All gak make sense. Dan kayak terakhir aku balik ke kampus, aku nggak tahu ada info dari mana. Aku dipanggil maju ke depan panggung, terus diperkenalkan mantan Kahim, jadi MBM sini. What the fuck man, aku gak pernah jadi Kahim cuk. Tapi kan iki kan. Aku hima, tapi aku nggak. Ya aku kepala departemen, tapi bukan kepala hima, bukan ketua hima kan. Karena ketua hima kudu melok LKMM TD ngono-ngono lah, pelatihan kepemimpinan. Dimana aku ndelok sing ngajar ae kon gak esok mimpin cuk. Kenapa aku harus belajar ambek kon? Gak gelem aku. Karena aku merasa aku mending belajar ambek misalnya aku jadi panitia LPBT melihat kepemimpinan Pak Jandi sebagai ketua waktu itu, aku lebih belajar kepemimpinan dari situ. Ngelihat dia jadi ketua. Dibanding aku harus melok TD. Ketika sing ngajar lanang-lanang sing sedok gak jelas iku, kon ngajari aku, lah apa aku? Belajar nang kon ae kasarane ayolah wani diadu lah kene. Maka aku dianggap aneh karena tidak mau mengikuti struktur urutan yang ada. Iya. Beberapa kepanitiaan aku gak gelem nek kudu interview kudu daftar. Lek kon memang butuh skillku kenapa aku harus daftar lagi dan bu interview? Kan kon sudah tahu aku kayak gimana. Iya. Nek emang kon butuh ambil, nek kon gak butuh aku ya gak usah. Mental kayak gitu kan gak semua punya. Dan akhirnya ya wes lempeng dilakoni apa. Tapi akhirnya kita yang dianggap rebel, yang dianggap outsider ini ya malah jadi bersinar lah anggapannya. Lebih produktif lah. Iya, lebih produktif. Dan karena banyak waktu luang. ya bisa jadi sih karena nggak terlalu bingungi mata kuliah apa segala macam karena ya udah kita datang kita pakai otak selesai kan gitu. Dan apakah memang menurutmu ya akhirnya ketika misalnya ya orang denger obrolan ini ya wis cok tak mau kongai misal gitu. Ketika dia mencoba untuk mokong, mencoba untuk ngelawan, mencoba untuk mempertanyakan di usia yang mungkin sudah telat. Anggaplah dia dengerno ini lagi kuliah. Terus habis itu selama ini dia hidup lempeng-lempeng aja. Terus dia baru mulai. Apakah dia akan jadinya malah hancur apa bisa hancur? Malah hancur. Iya, karena telat ya. Bukan telat. Karena dia melakukan hal yang sebenarnya itu nggak pantas dia lakukan. Artinya memaksakan kan?
Dia menjadi orang lain yang bukan karakternya dia, besok dipaksa. Nggak mungkin, ya susah fit in ya. Maksudnya ketika dia mencoba untuk jadi orang lain sih ya hasilnya bakal nggak sesuai harapan ya menurutku ya. Meskipun dia merasa orang itu bisa kayak gitu, coba tak ikuti caranya gitu, belum tentu bisa. Belum tentu bisa, soalnya kan apa ya itu lebih ke apa ya? Tiap orang tuh kan punya karakter ya. Terus cara bawanya itu juga beda kan tiap orang. Mungkin kamu akan ngelihat orang A itu misal ngomongi kasar, opo dan segala macem, ngomongi ceplas-ceplos, kon akan nganggep dia itu asik ya arek iki. Tapi dengan orang yang sama, dengan pembawaan yang berbeda, kon akan menilai dia, cuk ngateli wong iki, gak ngerti basa ya. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Iya itu, jadi ya tetap jadi pada intinya sih tetap lebih ke stay di karaktermu ya. Makanya dari awal kan karakter makanya harus dibuat kan. Kamu mau jadi seperti apa kan? Lebih ke sana sih sebenarnya. Lek moro-moro wongi apa? Moro-moro yang lempeng-lempeng ae, moro-moro dadi berontak pasti ngene lho, kan gak apa-apa, tapi kumpul sapa pasti kono bingung. Ya kon nonton iki gak? Free Guy. Karo. Ryan Reynolds masing main. Jadi dia iku ceritanya nih ya, dia itu adalah NPC di dalam game. Oke. Sing melakukan kegiatannya bendino ya podo kan. NPC kan ya sistem kan. Sistem. Jadi dia iku karyawan bank. Oke. Game iku kayak GTA. Online di mana semua orang bisa masuk memorong rampok bank. Ya dia ada yang masuk ke bank ya memang transaksi tok bisa, nggak harus ngerampok kan. Jadi dia masuk kerja hari-hari. Moro-moro nek ono sing ngerampok ya dia tiarap maneh. Engko lek wis mari ya respon maneh. Balen-balen maneh kayak enggak ada apa-apa. Hanya jadi pemain nek iku player iku pakai kacamata ngono lho. Heeh. Anggapan pakai kacamata iku dia bisa mode-mode iku dilihat dari kacamata. Jadi nek di game itu semua sing player tuh pakai kacamata. Jadi kagak. Pokoknya selalu omongannya orang-orang sing berkacamata iku. Orang-orang berkacamata itu akan melakukan hal-hal suka mereka. Dan bahkan dia kan menjalani hari, dia jalan ke tuku kopi, mlaku maneh ke kantor, wis persis ngono, obrolan pun akan berulang. Iya, karena obrolannya iku ae kan. Akan teksnya ya mek iku ae karena dia NPC. Terus tiba-tiba entah kenapa dia njupuk kacamata. Terus dia sadar nek dia iki NPC. Dan dia mulai berinteraksi ambek sing iso main iki. Terus dia jadi free guy kan, orang yang bisa memilih, punya kebebasan dalam memilih hidupnya kan, noto hidupnya. Dan nek dia duwe kredit kan dia iso tuku-tuku ya. Iya. Kreditnya melok nek kacamata dia. Terus dia iso dia bisa merubah hidupnya itu. Cuman di awal-awal pasti chaos. Karena dia bisa nyoba-nyoba semua, tiba-tiba bisa gini tuh. Kalibrasi kehidupan. Makanya arek nek mari culun-culun terus mari ngono momoro-mokong adalah lebih gampang meteng disian. Tidak elak komentar kayak gini, Pak. Mengerikan nih. Timbangannya sing wis melakukan dari lama. Iya. Kurang kalibrasi soalnya. Ketemu sidik blending, Pak. Ya. Dan tapi memang nggak segampang itu dan nggak untuk semua orang. Iya, orang pasti nanti kayak aku lah, kayak mikirnya kan mending nang karaktermu aja, jangan terkesan tuh moro-moro kontras kan, kayak kan nge-copy sesuatu yang gak pantas kan jadinya memaksa ya. Halnya kalau dipaksa juga nggak bagus kan sebenarnya, bisa sakit sendiri ngelakuinnya. Betul. Dan meskipun misalnya awakmu lagi diremehkan oleh situasi ya tinggal dari awakmu dewe, karaktermu apakah kamu menyerah, stres dan menyerah, atau ya kamu mau fight dan membuktikan itu tadi. Ketika kamu punya karakter dan kamu nge-build karakter ya, bukan punya, kamu nge-build karakter dari kamu kecil untuk kamu bisa bounce back,
pengen membuktikan ada orang yang ngeremehno kamu pengen tak buktikno aku gak kayak ngono, aku lebih baik dari itu. Maka kamu bakal bisa jadi orang sing maju. Iya, karena dia kan berpikir gimana Betul. caranya ngeraih itu. Dan apapun yang memang kamu tekuni akan berhasil pada akhirnya. Karena kamu kan akan fight untuk itu. Iya. Dibandingin orang sing mungkin dia punya banyak privilege tapi ya dia tidak tahu mau ngapain. Ya wes lah pokoknya semua gampang, semua enteng, akhirnya ya kamu nggak akan bisa kemana-mana. Iya. Atau bahkan kamu tidak punya privilege dan juga tidak mau kemana-mana ya ono. Oh, no. Yes, gak ndek apa-apa terus mek isok sambat-sambat tok ambek urip kan kayak. Iya, kayak aku mbiyen kan. Kuliah mbok papak, mari mbok papak sik turu, Pak. Di parari nang kamarku. Ono sean fotomu turu. Sempakan tok mek selimutan ono sean. Sumpah aku sampai mikir. Sampai kadang tuh aku ya kayak gini, kayak misalkan aku main ke tempatmu terus balik gitu kan, aku balik kan nang Bali kan gak duwe kanca dari Surabaya, makanya dari temen yang emang dari SMA atau dari kuliah kan nggak ono kan. Yes, perjalanan balik itu kayak gini. Cok goblok lah apa ya kayak ngono ya. Pinter yo gak, kuliah gak niat, wis dipapak, gak tangi. Kok iso lulus yo. Iku sih ini sih aku kadang kayak wajib apik ya arek-arek yo. Kan papak aku lho. Yo kan nang omah mbok papak, aku sik turu. Wah, kebacut sih cuma yo. Ya apa mana Pak? Si aras-arasan. Yo, ngene yo. Yo, ngombe banyu tak jadwal. Iya. Nek gak ngono kecing darah. Ngombe banyu tak jadwal. Jadi sak mapak nangeni mangan ngombe tak jadwal. Kapan garap tugas, kapan ayo skripsi. Lek gak tak cek ya gurung karuan digarap. Ayo skripsi ngene, iki buku iki kayak kon iki ngene. Like, karena sebenarnya arek iki pinter tapi males. Wah, Karena orang males itu sebenarnya pinter menurutku gitu. Karena ketika kon males, kamu akan mencari cara untuk memudahkan pekerjaanku. Maka sakjane arek iki bener iki, Pak. pinter. Ya karena bisa menemukan itu. Nek males terus habis itu tidak dikerjakan beda cerita ya. Tapi males tapi cari cara ya apa caranya supaya aku ki gampang tapi beres. Lah ketika nek wis bisa kayak gitu, maka arek iki sebenarnya pintar. Cerdas lah anggapannya. Efektif. Iya kan loh, karena gitu. Aku pun nek ada masalah ya apa caranya supaya ini bisa selesai dengan gampang dan cepet. Ojo mbok kayak angel. Karena aku males. Mbok kongkon kayak ngono-ngono meloi berhari-hari males aku ya. Karena aku tahu aku juga kayak gitu. Ya nek ono orang sing kayak gitu tapi nanggung dan koncoku ya pasti tak ajak ya wes ayo kita cari cara bersama-sama supaya bisa gampang kan. Tapi itu momen paling seru loh di saat aku kuliah. Soalnya apa? Satu. Gak? Cup. Aku gak kuat ngadeg iki cup gudang-gudang. Nang kampus, Pak, iku nang kampus. Awalnya kan telepon gak angkat. Iya. Kencing darah, Pak. Aku langsung waduh, kajuran urip cowok udah tok. Gak kuat aku sampai turun nang Bu Usus loh iku. Saya turun nang Bu Usus, wis mari kono kan cerita kan nang awakmu. Ya wis, mari iku kan ya wis habis sakit kegiatan yang bikin sakit tetap tak ulang tapi. terus mari kono ya iku mau apa itu namanya? Mau skripsi kan awakmu sering jemput aku kan. Dijemput, mari ngono dijemput iku kadang ya aku nonton handphone, Pak. Aku nang ngarep, aku sik tas tangi Samuel gitu tak. Aku bingung sungkan kate tak bales ya, kate tak bales sungkan gak suwe su. Gak kuliah takon. Wis koyo bapakku, Cuk. Langsung di bapak sik sem tak adus ya wis tak anteni nang jopo. Tapi sabar sih, keren. Lek gak kon gak lulus aku. itu yang mesti kadang iku koyo jo lapo sih aku koyo ngono yo. Itu yang kadang tuh tak sesali, Pak. Karena buang waktu. Eman saiki lek mbiyen kan mikiri anjuk males kuliah, Cuk. Tapi kudu kuliah ya apa maneh? Gak iso milih bimbang kan.
Iku momen-momen lucu sih, momen-momen lucu kuliah. Momen paling berkesan ya waktu kuliah. Kadang yo, kok iso ya kuliah model gini dan lulus loh. Buku gak tahu tuku. Mangan sate paruan. Mangan sego goreng paruan. Ya sih lah. Cuma dari sana ya saya kira momen-momen yang terlewati kan akhirnya sadar toh. Soalnya wis tahu kan bahasanya wis tahu. Udah apa dibaleni. Lebih gitu sih. Apakah pas ketika kini mulai ngejob awal itu membantu untuk akhirnya tahu mana tanggung jawab harus bekerja? Jadi maksudnya sebelumnya kan lebih slow tuh kayak ya wis sak karepku ngono kan aku sik males ya nek gak niat ya gak usah. Tapi ketika pas mulai kerja kan mulai ada deadline, mulai ada harus kayak apa. Itu apakah memang akan membantu ketika kamu menjalani pas kuliah itu? Jelas karena timbul perasaan lek iki gak marikno, aku ngecewain orang lain itu. Lebih ke sana, lebih takut ada rasa takut. Lek misale aku nggak ngerjaino tugas kuliah, tugas sekolah, yo wis paling aku diseneni. Ngono tok. Takut gak ono ini. Tapi lek misale kerja dikasih tanggung jawab nih sama temanku, terus aku nggak bisa nggak bisa penuhin ekspektasinya gitu. Sama sekali nggak bisa penuhin ekspektasinya. Responi koncoku bakal apa ya? Nah, muncul ketakutan ini. Itu yang membentuk akhirnya, oh iya berarti emang harus tanggung jawab. Lebih ke situ. Soalnya yo lek sekolah kan mungkin gini bayar yo. lek misalkan pekerjaan kan hubungannya kan ya antara aku dan orang lain. Lek aku nggak iso menuhi ekspektasi yang orang lain kasih ke aku, maksudnya tanggung jawab nggak udah diserahin kepercayaan kan orang bakal nggak percaya. Ojo dikei kerjaan aku diajak cangkruk ae wong wis gak gelem, lebih ke situ sih mikirnya dan membentuk dari situ tadi. Jadi either itu sebenarnya bisa dari pekerjaan, bisa dari panitia juga lah ya, belajar itunya. Benar. Jadi buat yang masih kuliah ya itu gunanya, berorganisasi ataupun misalnya di sambil kerja, cuman di sambil kerja kadang nompo duitnya gak gelem kuliah. Tapi momen-momen yang keren itu sebenarnya ketika kamu kasih tanggung jawab aku buat ke Banyuwangi sendirian, inget nggak? Oh naik duluan. Nah terus kan aku ngomong gak iso sama aku lek dewean. Soalnya aku takut pegang uang. Akhirnya ngajak Mr. Komisaris Mario. Iya kan? Tapi Mario kan nyusul kan beneran naik aku dia. Kan aku request Mario. Gak iso sama aku gak iso nyekel duit wedi. Ya kan ngerti dewe lo ono duit tak kaya apa beda. Jelas. Ya sih ku bareng mbek Mario kan. Berangkat pertama kan sama Mario terus ini minta tolong Angga kan buat nyupir kan waktu itu. Ya sih ku awalnya ke Banyuwangi. Oh pas sing nyetor ke kantor dulu tuh ya? Iya awal-awal yang kamu harus bagi tugas. Harus bagi tugas. Terus kon nunjuk aku kan kayak kon kudu budal iki, ini kudu pisah. Iku aku panik, Pak. Biasanya kan ambek kon. Karo awakmu kan. Iki dhewean, jancuk aku iso gak ya kayak gini. Aku wedi gak iso ini, wedi gak bisa selesaiin tugasnya. Takut nanti iki lek gak mari kon gak dipercaya wong Jakarta ngono kan. Engko impact-e yo nang ndi. Terus aku gak iki kudu iso. Ada satu kelemahan yang aku harus minta tolong orang, nge-request Mr. Komisaris. Didatangkan. Ya siku, mari ngono, ya wis akhirnya selesai kan. Oke, iku momen aku seneng waktu itu. Wah, cuk. Diandalkan ya. Nah, dari situ akhirnya ngerasa oh iya. Berarti memang aku harus gimana caranya orang bisa percaya dengan apa yang dikerjakan. Lebih ke sana sih. Dari yang sebelumnya diremehkan orang di kampus terus jadi dapat kepercayaan tanggung jawab, maksudnya benar-benar dipercaya itu malah jadi motivasi gitu. Iya. Karena kampus gak buku gak duwe, gak tau nggowo ya, gak tau nggowo buku wis gawe kampus sampe gak jelas opo sih, Cuk. Bingung aku mbek aku dhewe sebenarnya kayak ben lapo ya kok ngene ya. Bingung. Dilingno ngamuk opo sih? Ya. Oke, thank you Dev. Kayaknya ini kamu harus mengejar pesawat juga. Iya. Nah, semoga next bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang. Iya, Sam.
Ya, dan bisa jadi inspirasi buat orang karena kadang itu orang denger kayak cuman abang-abangan ngobrol lah, itu kan jadi experience yang kita pernah punya. Itu belum tentu semua orang punya pengalaman itu gitu ya. Jadi kalau denger tuh ya bisa dapat insight lah ya, sama kayak kita dulu karena sering nongkrong sama yang lebih tua juga kan kita dapat insight dan pemikiran mereka. Thank you Dev. Oke. Thank you. Terima kasih. See you. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.